Halo Sobat Kelas Gizi, pada pelatihan ini kita akan belajar dan berlatih tentang perangkat lunak atau software NutriSurvey. NutriSurvey merupakan salah satu software yang cukup dikenal oleh kalangan tenaga gizi atau ahli gizi untuk membantu mereka dalam menghitung zat gizi pada makanan. Pada topik pertama ini yaitu pengantar NutriSurvey, dengan pokok bahasan pertama berjudul Apa itu NutriSurvey? Kita akan belajar tentang seluk-beluk NutriSurvey itu sendiri. Barangkali sebagian kita sudah sering mendengar dan menggunakannya. Akan tetapi, apakah Anda sudah mengenal lebih dalam mengenai software NutriSurvey? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas materi utama, hasil belajar dari pokok bahasan ini yaitu, setelah mengikuti pokok bahasan ini, peserta pelatihan mampu memahami deskripsi, fungsi, dan informasi lain yang berhubungan dengan program komputer NutriSurvey. Adapun indikator hasil belajar pada pokok bahasan ini, yaitu para peserta mampu: pertama, menjelaskan deskripsi software NutriSurvey. Kedua, menjelaskan fungsi-fungsi software NutriSurvey. Yang ketiga, menjelaskan proses kerja software NutriSurvey. Keempat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan zat gizi pada software NutriSurvey. Yang terakhir, mengetahui software lain yang dikembangkan berdasarkan software NutriSurvey. NutriSurvey merupakan sebuah piranti lunak atau software pengolah data zat gizi berbasis desktop atau komputer dengan sistem operasi Windows. NutriSurvey dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan database makanan, mengetahui nilai dan jenis zat gizi makanan sesuai database yang tersedia, menghitung kecukupan atau kebutuhan gizi manusia, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya terkait pengolahan data zat gizi pada makanan dan status gizi manusia. NutriSurvey merupakan versi terjemahan bahasa Inggris dari software EBIS Pro yang berbahasa Jerman. NutriSurvey dikembangkan oleh Dr. Jürgen Erhard dan Dr. Rainer Gross yang berasal dari Jerman. Dr. Jürgen berasal dari EBIS Pro, English Translation of Professional Germany Nutrition Software. Pada saat mengembangkan NutriSurvey, beliau juga berafiliasi dengan Siameo Tropmed Universitas Indonesia, atau yang sekarang dikenal dengan nama Siameo Rekfon, Siameo Regional Center for Food and Nutrition, atau Pusat Kajian Gizi Regional PKGR Universitas Indonesia. Gambar di samping merupakan foto dari Dr. Jürgen Erhard yang sedang beraktivitas di salah satu laboratorium di Jerman. Saat ini beliau bekerja dan beraktivitas di Jerman sebagai peneliti dan pengembang software vitamin A dan zat besi. NutriSurvey pertama kali dipublikasikan dan dapat diunduh yaitu versi 2002. Kemudian dirilis versi selanjutnya pada tahun 2004. Versi tersebut telah ditambahkan beberapa fitur seperti survei antropometri dan penilaian asupan makanan. Versi selanjutnya dirilis antara tahun 2005 sampai dengan 2006, dengan beberapa fitur tambahan untuk copy, cut, and paste data. Versi terakhir NutriSurvey yaitu tahun 2007, dan sampai sekarang, versi tersebut adalah versi yang paling akhir. Versi terakhir tersebutlah yang saat ini tersedia di website resmi NutriSurvey. Ulasan lebih dalam mengenai versi NutriSurvey akan dijelaskan pada pokok bahasan selanjutnya. Untuk mendapatkan dan menggunakan software NutriSurvey, Anda dapat mengunjungi situs di alamat www.nutrisurvey.de. Untuk versi non-komersial, Anda dapat langsung mengunduh pada situs tersebut. Namun, apabila Anda berniat untuk menggunakan software ini pada kegiatan komersial, Anda perlu menghubungi langsung kepada pengembang di alamat email mail@nutrisurvey.de. Adapun beberapa fungsi umum dari NutriSurvey antara lain, yang pertama, menyimpan database bahan makanan dan makanan serta informasi zat gizi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menyajikan informasi zat gizi bahan makanan dan atau makanan dengan lebih mudah. Misalnya, Anda ingin memilih makanan yang mengandung zat gizi tertentu.
Yang ketiga, menyajikan analisis pengolahan data informasi zat gizi sesuai makanan yang dikonsumsi per satu hari makan, per waktu makan maupun rata-rata dari beberapa hari waktu makan. Yang keempat, menyajikan analisis pengolahan data informasi zat gizi dari penilaian asupan makanan menggunakan metode food record, food recall, dietary history, atau food frequency questionnaire. Yang kelima, fungsi lainnya akan dijelaskan lebih lanjut pada keseluruhan pelatihan ini. Software NutriSurvey paling sering digunakan oleh tenaga gizi atau ahli gizi untuk menghitung kandungan zat gizi pada makanan serta kebutuhan gizi pada pasien atau klien. Selain itu, software ini juga sering digunakan oleh para peneliti gizi, misalnya dalam penilaian asupan makanan individu ataupun rata-rata konsumsi makanan di masyarakat. Software ini sebenarnya juga dapat digunakan masyarakat umum dan ibu rumah tangga, misalnya ingin mengetahui kandungan gizi pada makanan tertentu. Bahkan, siapapun sebenarnya dapat menggunakan software ini untuk keperluan yang sesuai, khususnya untuk menghitung zat gizi yang terkandung pada bahan makanan atau makanan jadi maupun resep makanan tertentu. Mengetahui proses kerja software NutriSurvey sangat penting agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi software ini secara tepat. NutriSurvey merupakan pengolah data zat gizi dan status gizi, yang mana hasil perhitungannya sangat tergantung dari kualitas data makanan yang menjadi database utama dan database standar status gizi atau database standar lainnya, misalnya standar porsi makanan, bioavailabilitas makanan, dan faktor-faktor lainnya. Perlu diperhatikan bahwa hasil dari perhitungan NutriSurvey adalah estimasi. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari perhitungan sebenarnya. Misalnya jika dibandingkan dengan analisa zat gizi di laboratorium. Ketepatan dan kecermatan pengguna dalam melakukan estimasi porsi dan entry data juga berpengaruh terhadap ketepatan hasil perhitungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan NutriSurvey dan mayoritas serupa lainnya, antara lain: pertama, kesalahan ukuran porsi makanan. Sebagai contoh, apabila Anda menggunakan alat estimasi gambar dibandingkan dengan penimbangan secara langsung, maka ada peluang estimasi beratnya tidak akurat. Yang kedua, kesalahan pemilihan makanan. Misalnya dalam hal metode pemasakannya, atau apakah item yang dipilih bahan mentah atau makanan yang sudah jadi. Yang ketiga, kesalahan zat gizi pada database. Karena kebanyakan zat gizi yang tersedia adalah nilai rata-rata dari analisa zat gizi yang dilakukan. Padahal, zat gizi pada makanan dipengaruhi oleh cara tanam, iklim, dan proses pemasakan. Yang keempat, variasi kondisi kebutuhan individu. Misalnya, kebutuhan yang lebih tinggi pada individu tertentu karena kelainan penyerapan zat gizi dalam tubuhnya, atau kebutuhan gizi yang lebih rendah karena kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima, bioavailabilitas zat gizi tergantung dari komposisi bahan makanan. Hal ini perlu sangat diperhatikan ketika Anda mengartikan hasil dari perhitungan software NutriSurvey, agar ada evaluasi lebih lanjut apabila terjadi kesalahan atau ketidaktepatan. Software NutriSurvey telah menyediakan database makanan secara default, yang tersedia ketika Anda pertama kali menginstal software NutriSurvey di komputer Anda. Apabila Anda membutuhkan database lainnya, terdapat 18 sumber database yang ada pada situs NutriSurvey. Antara lain, database makanan dari Jerman yang terdiri dari 13.000 jenis makanan dan 130 jenis zat gizi. Database USDA tahun 2002 yang terdiri dari 6.220 jenis makanan. Database FAO Minilist yang terdiri dari 200 jenis makanan. Database negara Brazil yang terdiri dari 1.400 jenis makanan. Dan database negara Indonesia yang terdiri dari 1.106 jenis makanan
dan 50 jenis zat gizi. Informasi lebih lanjut untuk mengunduh database-database tersebut, Anda dapat mengunjungi situs nutrisurvey.de. NutriSurvey telah dikembangkan sebagai basis pengembangan beberapa software lain, seperti yang pertama, Emergency Nutrition Assessment atau ENA, yang digunakan untuk memudahkan penilaian status gizi dan perhitungan tingkat kematian pada situasi darurat. Yang kedua, modul Linear Programming untuk melakukan analisis linear programming di bidang gizi. Yang ketiga, kalkulator vitamin A yang digunakan untuk mempermudah estimasi asupan vitamin A. Software-software tersebut dapat diunduh melalui tautan yang tersedia pada tabel ini. Software NutriSurvey bukan satu-satunya software yang tersedia untuk melakukan perhitungan zat gizi pada makanan. Masih banyak software lain yang tersedia di pasaran, baik software yang berbayar ataupun software yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Beberapa software yang mempunyai fungsi yang hampir sama antara lain software NutriClean yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Food Processor 2 yang berbasis DOS. Software-software sejenis dapat Anda dapatkan pada link berikut ini. Ini adalah slide terakhir dari pokok bahasan tentang apa itu NutriSurvey. Pada pokok bahasan selanjutnya, akan dijelaskan mengenai beberapa versi software NutriSurvey yang tersedia sampai saat ini. Dan bagi Anda yang berminat dalam pengembangan software gizi, Anda dapat mengambil pelajaran dari proses pembuatan software NutriSurvey. Sampai bertemu di pokok bahasan selanjutnya ya.